Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Kiai Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatul khamisatu iza safaratil mar'ah. Bermula masalah yang kelima itu apabila musafirlah oleh perempuan. Perempuan musafir nih judulnya. Iza safaral abdu bisairil maula wal mar'atu bisairil zawji wal jundiyu bisairil amiri wala ya'rifuna maqsadahum lam yajuz lahumut tarakhus. Ya. Apabila musafirlah oleh seorang hamba bisairil maula dengan keberangkatan tuannya. Seorang hamba, zaman dulu ada istilah perbudakan. Nah, seorang budak mengikuti tuannya. Ya. Wal mar'atu, musafirlah seorang perempuan bisairil zauji dengan berangkat suaminya. Artinya perempuan musafir mengikuti suaminya. Wal jundiyu bisairil amir, berangkatlah oleh seorang pasukan. Bisairil amir, dengan sebab perjalanan amirnya, panglimanya. Wala ya'rifuna maqsadahum, dan tidak mengetahui oleh mereka bertiga, hamba, perempuan dan pasukan tadi, tidak mengetahui oleh mereka akan tujuannya mereka. Hamba enggak tahu tujuan maulanya, perempuan enggak tahu tujuan suaminya. Nih suami ini enggak pendiam, ini enggak ngomongin ke istri mau kemana. Jadi tentara juga enggak tahu kemana panglimanya pergi. Lam yajuz lahumut tarakhus. Ketika itu tidak boleh bagi mereka semua oleh tarakhus, mengambil rukhsah safir. Enggak boleh kasar sholat, enggak boleh jamak sholat. Kenapa? Karena mereka enggak tahu tujuannya. Kalau enggak tahu tujuan, otomatis enggak jelas jaraknya berapa. Nah, jarak perjalanannya berapa? Apakah bisa kasar atau tidak kan enggak jelas. Nah, artinya disyaratkan baru boleh mengambil rukhsah safir kita benar-benar tahu tujuannya kemana, kita tahu perkiraan perjalanannya di berapa jarak, apa sudah sesuai dengan kategori jarak kasar atau belum. Falau nawa masafatal qasri fala ibrata biniyatil abdi wal mar'ati. Maka jikalau niat iya akan masafah kasar, iya ini bisa ianya si hamba, ianya si perempuan, ianya si tentara tadi. Maka jikalau niat ia akan masafah kasar, dia niat pergi ini jauhnya 85 km. Fala ibrata biniyatil amdi wal mar'ah, maka tidak ada ibarah, tidak ada perhitungan dengan niat si hamba dan perempuan. Enggak dihitung niat si hamba dan niat si perempuan. Kenapa? Karena hamba ini perjalanannya, keputusannya bukan di tangan dia, di tangan tuannya. Begitu juga perempuan ini keputusannya di tangan suaminya, karena suaminya yang jadi amirnya dalam perjalanan. Wa tu'tabaru niyatul jundi, dan diiktibarkan akan niatnya tentara tadi. Niat tentara dihitung. Alasannya di sini li'annahu laisa ala tahti yadil amiri wa kahri, karena bahwa sungguhnya tentara itu tidak ada ya di bawah kuasa panglimanya dan di bawah tekanannya panglima. Tapi kalau dilihat sekarang semacam kayaknya seorang anak buah mah nggak boleh protes selama dalam perjalanan tugas, dia tentunya nggak boleh membantah kepada amirnya. Nah, niat seorang tentara dihitung. Kenapa? Karena bahwa sungguhnya tentara tadi tidak ada ia tersabit di bawah tangan amir. Artinya bukan di bawah tangan dalam arti memang dia terikat. Nah, tapi bukan di bawah kuasanya. Bukan di bawah kuasanya seorang panglima. Artinya panglima dan tentara itu tunduk kepada atasan yang lebih tinggi lagi. Ada aturan pemerintah mungkin kalau sekarang. Fa in arafu maqsadahum fanawau falahumul kasru.
Maka jika mengetahui oleh mereka semua, si hamba, perempuan, tentara tadi, mereka tahu akan tujuan mereka, panawo, maka mereka pun niat untuk mengkasar salat, falahumul kasru, maka boleh bagi mereka oleh kasar. Kada fir raudhah, demikian tertulis dalam kitab Raudhah tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah. Langsung kita lanjutkan al-mas'alatu sadisatu ta'khirul jum'ati fi waqtil asri. Ini bermula masalah yang keenam, itu mentakhirkan sholat Jum'ah di waktu asar. Boleh enggak kita sholat Jum'ah di waktu asar? Kita lihat nih. Yajuzul jam'u baina sholatil Jum'ati wal asri lil matar. Bolehlah oleh menjamak, mengumpulkan antara sholat Jumat dan sholat asar lil matar, karena hujan. Nah, jadi pas kita pergi sholat Jumat, tiba-tiba hujan besar. Sekarang mau kita tarik sholat asar ke Jumat. Atau nanti misalkan Jumat ke asar. Coba kita lihat. Ini di sini pertama boleh menjamak, mengumpulkan antara sholat Jumat dan sholat asar karena alasan hujan. Kita lihat sekarang. Apa sholat Jumat yang dipindah ke sholat asar atau sholat asar yang dipindah ke sholat Jumat. Fa'idha quddimal asru fala budda min wujudil matari fil ahwalis salasati kama taqaddam. Maka jika didahulukan akan asar, arti didahulukan akan asar ditarik ke Jumat. Nah, fala budda, maka tidak boleh tidak daripada wujud hujan. Wujud hujan fil ahwalis salasah, pada keadaan-keadaan yang tiga, kama taqaddam, sebagaimana yang terdahulu ya nyama. Bukan terdahulu dalam kitab ini, sebagaimana yang terdahulu dalam kitab lain. Karena ini mungkin kutipan dari kitab lain. Artinya begini, kalau kita mau membawa sholat asar ke duhur ke sholat Jumat, artinya kita pengen melaksanakan sholat Jumat, habis sholat Jumat langsung sholat asar, boleh. Tapi disyaratkan mesti ada wujud hujan pada tiga keadaan. Arti tiga keadaan, ketika kita takbir pertama melaksanakan sholat Jumat ada hujannya. Kemudian selesai sholat Jumat juga masih ada hujan. Begitu kita memulai sholat asar, suasana masih hujan. Nah, disyaratkan hujan di tiga ahwal tersebut. Yaitu ketika takbiratul ihram sholat Jumat, ketika salam sholat Jumat, kemudian kita ketika takbiratul ihram sholat asar. Disyaratkan ada wujud hujan pada tiga keadaan. Walaupun dalam masa khutbah nggak ada hujan, nggak apa-apa. Qala sahibul bayan, berkatalah oleh sahibul bayan, penulis kitab bayan, wala yushtaratu wujuduhu fil khutbataini, dan tidak disyaratkan akan wujudnya hujan pada dua khutbah. Nggak disyaratkan ketika khutbah harus ada hujannya. Kenapa? Karena khutbah ini bukan bahagian dari sholat. Karena sholat Jumat memang 2 rakaat. Waqad yunaza'u fihi zahaban ila ja'liha badlar raka'ataini. Dan kadang-kadang didebat orang, diproteskan orang fihi padanya wujud hujan dalam masalah 2 khutbah. Zihaban, karena berpendapat kepada ja'lihima, kepada menjadikan keduanya 2 khutbah, badlar raka'ataini, sebagai ganti dari 2 rakaat. Jadi kalau menurut sahibul bayan tidak disyaratkan adanya hujan dalam 2 khutbah. Walaupun ada yang protes, ada juga orang yang protes bahwa mesti pada 2 khutbah itu ada wujud hujan. Sebagaimana ada hujan ketika takbiratul ihram untuk Jumat, salam sholat Jumat, kemudian nanti ketika mulai sholat asar juga ada wujud hujannya, biar boleh ngambil ruksahnya. Ketika 2 khutbah juga harus ada hujannya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Zahaban. Karena dia berpendangan kepada 2 khutbah itu sebagai ganti dari 2 rakaat. Berarti kalau 2 khutbah ganti dari 2 rakaat, berarti 2 khutbah ini bahagian dari sholat. Nah, tapi tentunya pendapat ini tidak kuat. Karena ini posisinya kedua. Itu yang pertama. Qala, berkata ianya masih sahibul bayan. Wa in arada ta'khiral jum'ati ila waqtil asri jaza iza zawwajna ta'khirat dhuhri. Dan apabila berkehendak ianya, seseorang, semuanya, jamaah tentunya, dan apabila berkehendak ia akan mentakhirkan Jumat kepada waktu asar. Nah, ini Jumat mau dipindah ke waktu asar. Jaza, boleh ia, idza zawwajna, apabila kita membolehkan akan takhir zuhur. Kalau kita mengikuti pendapat boleh.
Gimana maksudnya? Apabila berkehendak ia akan mentakhirkan Jumat kepada waktu asar. Ini pengen semuanya, ini satu kampung nih, karena hujan tentunya. Jadi ini kita takdirkan sebelum sampai ke masjid. Orangnya belum berangkat ke masjid, tapi terjadi hujan besar atau banjir, nggak bisa ke masjid. Akhirnya sepakat semuanya bagaimana kalau sholat Jumat dipindahkan ke sholat asar. Boleh. Idza zawwajna ta'khirat dhuhri, apabila kita bolehkan akan mentakhirkan zuhur. Tentunya pendapat mentakhirkan zuhur boleh. Ya, kalau boleh mentakhirkan zuhur berarti karena Jumat pada posisi zuhur, boleh saja Jumat dibawa kepada waktu asar selama syaratnya ada. Itu nggak bisa ngumpul di masjid karena suatu hal hujan gede atau banjir. Akhirnya masyarakat kampung ketika itu bermusyawarah, mufakat, artinya ini sholat Jumat harus ditakhirkan ke waktu asar. Boleh. Fayukhtabu fi waqtil asri wa yusalla. Maka dikhutbahkan orang pada waktu asar dan disolatkan orang pada waktu asar juga. Kada fi Rawdah, demikian tertulis dalam kitab Rawdah. Berarti khutbah jadi dalam waktu asar dan sholat Jumat juga dalam waktu asar. Kemudian langsung sholat asar. Wa qauluhu fil ahwali salasi ay fi awali sholataini wa fit tahalluli minal ula. Dan berumlah qauluhu, perkataannya musannif, fil ahwali salasah di atas, fil ahwali salas yaitu fi awali sholataini pada awal dua sholat, awal sholat Jumat dan awal sholat asar. Wa fit tahalluli minal ula, dan pada tahallul, pada salam dari sholat pertama. Nah, sampai di sini dulu dua masalah. Nanti kita lanjutkan ke masalah yang ketujuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.